Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, bagaimana pergerakan selanjutnya untuk market. Saya juga akan bahas mengenai beberapa trade idea gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau kita share trading di sini atau trade idea seperti ini, tetap lagi disclaimer on and do your own research juga. Kita akan bahas beberapa hal juga mengenai movement, possible movement untuk Bitcoin, maupun nanti kita juga akan bahas sedikit mengenai Ethereum dan secara outlook saya bagaimana ya untuk keadaan market seperti ini menjelang akhir tahun, bagaimana keadaannya seperti itu ya. Dan memang kita bisa lihat market ini relatif lebih sideways, sangat membosankan sekali. Tapi tetap saya akan update ya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar suka video ini, bantu support dengan cara like videonya maupun di share juga, ataupun bisa join juga grup channel Telegram. Di sini saya akan coba share setiap hari untuk update teknikal maupun kalau ada berita-berita besar juga. Ini seperti hari ini kita juga sudah share beberapa kali untuk update market crypto ya. Sekarang kita akan update dulu untuk price movement ya. Nggak terlalu banyak price movement. Kita bisa lihat untuk hari ini pun relatif sideways ya. Kita kalau lihat secara 24 jam terakhir di sini, bentar ya. Saya coba lihat di sini. Oke, XDC masih mengalami penguatan. Ada Ethereum Classic. Oke, ini cukup lumayan 4,2%. Tapi yang lain nggak terlalu banyak penguatan ya untuk altcoins juga seperti itu. Untuk yang mengalami penurunan masih banyak yang mengalami penurunan ya saya rasa. Di saat Bitcoin sideways seperti ini, justru altcoin lebih melemah gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin, Bitcoinsnya relatif lebih sideways ya. Bitcoinnya nggak terlalu bergerak, tetap di 16.800. Tapi altcoin banyak yang mengalami pullback 1-2%. Nah, secara fear and greed kita di level 26, masih fearful dan sangat-sangat sideways saya rasa ya. Tapi ada beberapa hal yang akan kita mention. Yang pertama, Bitcoin miner Core Scientific is filing for Chapter 11 bankruptcy ya. Bitcoin miner Core Scientific ini salah satu Bitcoin miner. Dari Bitcoin miner ini kita udah tahu, berarti artinya dia bisnisnya ini untuk menambang Bitcoin ya. Source of revenue-nya sendiri adalah menambang Bitcoin, mendapatkan Bitcoin, mungkin menjual Bitcoin di harga yang lebih mahal lah atau lebih tinggi gitu ya dari harga miningnya seperti itu. Tapi di sini dia sudah report Chapter 11 bankruptcy. Kita sudah familiar dengan Chapter 11, artinya apa? Artinya dia mulai bangkrut. Ya, Chapter 11 bankruptcy protection in Texas due to falling revenue and Bitcoin price. Di saat revenue-nya mereka mengalami penurunan gitu ya, tapi harga Bitcoin pun juga mengalami penurunan ya. Di sini saya akan mention dulu on Desember 14 atau pada saat 14 Desember 2022, financial service platform yang namanya adalah B. Riley di sini, mereka provide Core Scientific atau perusahaan Bitcoin miner ini dengan 72 juta dolar gitu ya in non cash financing, jadi bukan cash, tapi dia kasih 40 juta di zero contingencies dan 32 juta with condition, ada kondisinya. Jadi sebenarnya dia sudah mendapatkan funding seperti itu. Tapi mungkin dengan adanya Bitcoin, harga Bitcoin mengalami penurunan, ini menjadi salah satu pemikiran juga untuk kita. Artinya apa? Artinya cost untuk mereka menambang Bitcoin ya, untuk mereka menambang Bitcoin ini lebih besar daripada harga Bitcoin saat ini. Jadi istilah kalau miner menambang Bitcoin saat ini, mereka tuh sekarang mengalami kerugian istilahnya. Mungkin bisa simpelnya kalau teman-teman tanya, mungkin harga Bitcoin sekarang di 16.800, tapi kalau misalnya mereka mining, mungkin harga miningnya itu sebenarnya 17.000 ya, atau 17.400 seperti itu. Jadi ini secara costnya ini nggak menutup lah gitu, nggak menutup. Jadi ini makanya mereka mulai adanya Chapter 11 bankruptcy juga ya. Artinya apa juga? Sebenarnya di salah satu artinya adalah the bottom is near ya, bahwa ya mungkin penurunan Bitcoin selanjutnya bisa menjadi penurunan terakhir juga. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya, tapi kita bisa lihat dengan banyak orang-orang yang sudah mulai capitulate. Banyak orang yang bilang wah ini crypto akan mati dan lain-lain, dan itu selalu terjadi dalam cycle-cycle sebelumnya gitu, dimana orang-orang yang dari percaya dari melihat wah ini Bitcoin akan naik menjadi pesimis, istilah dari yang optimis menjadi pesimis ya. Namun kalau kita lihat data ini, the percentage of Bitcoin supply held by retail has soared to 17% this year, malah mengalami kenaikan ya. Persentase Bitcoin yang di hold oleh retail traders ya, bukan retail traders tapi retail investor mungkin ya. Nah, retail di sini deskripsinya adalah yang hold Bitcoin
kurang dari 10 Bitcoin ya. Kurang dari 10 Bitcoin sebenarnya sudah lumayan gitu. Artinya 10 Bitcoin saja kan sudah 160 ribu dolar gitu ya, 160 ribu dolar. Ini masih tergolong retail. Jadi bisa dibilang banyak yang lebih holding lah, apalagi di tahun ini ya, karena mungkin bear market ya. Nah, kita lagi ngomongin bear market juga. Saya mau mention nah di sini ya, dari si Eji, The DeFi Edge, dia bahas what you should do, apa yang kita harus lakukan pada saat bear market. Sebenarnya pada saat bear market yang harus kita lakukan adalah research kripto apa yang memang berpotensi. Dan memang ini kita sudah mention juga beberapa kali di channel ini ya. Saya sendiri juga research ini berapa 5 kripto yang wajib ada di 2023 yang kita sempat mention. Ini kripto yang tergolong besar. Kalau teman-teman mau tahu kripto yang lebih risky sebenarnya juga ada, tapi mungkin nanti kita akan mention di beberapa video lainnya juga yang memang lagi masih building juga gitu ya. Accumulate quality tokens, jadi token-token yang berkualitas. Lalu pada saat market mulai naik, kita ingat pada saat di bear market ini, bukannya kita malah hold dan lain-lain, kita mulai take profit secara bertahap gitu ya, tergantung dengan time frame teman-teman. Ya. Nah, what most people do instead, atau apa yang orang-orang lain lakukan? Biasanya mereka menghilang di bear market. Kita bisa lihat banyak yang menghilang juga. Lalu pada saat market pump, mereka mulai FOMO kembali, dan akhirnya pada saat orang-orang yang udah belajar di sini mereka take profit, mereka yang artinya nyangkut istilahnya seperti itu. Jadi inilah perbedaannya gitu ya. Nah, kita ngomongin juga pada saat situasi seperti ini, kalau teman-teman yang masih aktif trading gitu ya, ini Bybit lagi ada kompetisi ya, kompetisi trading derivatif, jadi pakai futures. Saya nggak akan rekomend untuk semuanya ya, kalau teman-teman apalagi trader pemula. Tapi kalau teman-teman yang memang suka trading futures, trading derivatif, silakan join ya, karena ini teman-teman bisa join juga. Saya sendiri juga udah join di sini, udah undang teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum ada account Bybit, bisa download account Bybit juga. Nanti saya taruh di deskripsi, mungkin bisa pakai referral code juga. Bybit ini bisa di download. Kalau teman-teman di Android harus pakai APK gitu ya. Nah, namun di sini menarik ya mekanismenya dia adalah semakin banyak peserta yang ikut, semakin besar hadiahnya gitu. Saat ini ada 791 orang ya, jadi semakin besar sampai 1000 orang hadiahnya bertambah gitu. Jadi teman-teman join aja. Jadi ini lebih banyak lebih bagus gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini bagaimana cara ikutnya. Cara ikutnya simple gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman klik tombol daftar sekarang. Jadi di sini daftar sekarang. Ini saya udah jadi undang teman ya, karena ini udah daftar. Tapi kalau teman-teman belum daftar, di sini ada tulisan daftar sekarang. Login ke account Bybit, klik ini ya. Lalu miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda. Jadi teman-teman harus ada 50 dolar ya, minimal 50 dolar untuk ditradingkan gitu ya, karena di sini kita berdasarkan trading volume juga. Ya, kompetisi ini hanya dapat diikuti oleh pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. Ya, makanya ini nggak banyak. Jadi kemungkinan teman-teman untuk menduduki posisi atas sebenarnya cukup besar juga gitu ya. Karena ini hanya 3 negara, Indonesia, Thailand, Filipina, yaitu adalah Southeast Asia gitu ya. Dan di sini ada mekanismenya atau pembagian hadiahnya. Kalau 1 sampai 500 hadiahnya berapa, sampai 10.000 orang hadiahnya berapa gitu ya. Ini top partisipannya. Lalu acara kedua, di sini kalau teman-teman yang ikut ya dan berpartisipasi, lalu secara volume teman-teman volumenya lebih besar dari 5.000 dolar ya. Kalau teman-teman menggunakan leverage, sebenarnya 5.000 dolar ini bukan sesuatu yang besar. Seluruh partisipan yang memenuhi syarat ya akan berbagi bonus senilai 2.000 USDT ya, mendapatkan 2.000 USDT secara merata. Lalu yang ketiga ini sebenarnya ini adalah kompetisi untuk affiliate team ya. Kalau teman-teman ikut affiliate team ya. Nah, jadi kira-kira ini ada event di akhir tahun pun dari Bybit sendiri. Jadi teman-teman kalau trader bisa ikut. Dan kita mau mention satu lagi, ini mengenai fundamental ya. Saya mau bahas secara fundamental. Ini adalah Wall Street cheat sheet ya. Ini secara psikologi market. Nah, menurut teman-teman di area apa kita saat ini gitu ya? Kemungkinan besar kalau saya lihat mungkin kita berada di area anger ataupun depression ya, di dua area ini ya, menjelang bottom udah forming gitu ya. Kita bukan di fase denial atau fase panik gitu di saat orang-orang panik, karena saya rasa itu udah over. Kita lihat udah ada Luna crash, FTX crash ya. Jadi udah mengalami penurunan. Mungkin di sini banyak orang yang
marah atau mungkin sudah masuk mulai depresi lagi ya, depression istilahnya. Jadi kita sudah mulai ada bottoming atau accumulation zone forming di saat-saat ini ya. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam analisa teknikalnya bagaimana untuk Bitcoin ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Bitcoin ini seperti yang kita bahas sebenarnya ya di channel Telegram di sini masih sama. Bitcoin terlihat tertahan di area 16.800-an. Dan memang pada saat kita bahas buat video ini pun dia masih tertahan karena ini di time frame 4 jam nggak terlalu banyak pergerakan. Secara volatilitas ini lebih ke arah sideways, low movement sekali, 0,7%, naik pun 0,5%. Mungkin kita menunggu stock market naik. Secara plan masih sama. Ini plannya, yaitu kita melihat kalau Bitcoin di sini dia nggak bisa breakout ya. Kalau di sini dia nggak bisa breakout, kita bisa lihat dia tertahan ke level 16.800. Saya rasa harus dilakukan oleh Bitcoin adalah dia untuk mengambil liquidity di bagian bawah gitu ya. Karena ini make sense. Artinya movementnya atau dorongan dari bawah ke atas di sini kurang begitu kuat. Jadi dia harus mengambil liquidity di bagian bawah di sini, ambil momentum untuk mengalami kenaikan seperti itu. Jadi ini kira-kira yang kita plan saat ini. Ya di mana Bitcoin mengambil momentum lagi di bawah ini. Gitu. Atau bisa aja dia tiba-tiba pump di sini. Tapi kalau dia pump di sini kita nggak akan rush in ya karena topnya ini udah near juga. Karena secara target kita melihat level 17.200 ini menjadi salah satu target resistance dan mungkin area ini Bitcoin mengalami pullback juga gitu ya. Nah, namun kalau misalnya Bitcoin turun ke area level ini mungkin menarik gitu ya. Selama Bitcoin hold low di bawah sini yaitu level 16.200, ini teman-teman mungkin bisa ada potensi untuk mengambil posisi long di atas ini gitu ya. Tapi ini kembali disclaimer on ya. Namun kalau kita lihat secara risk management ratio-nya ini 1% lah ya. Kita lihat di sini kalau misalnya teman-teman taruh stop loss di sini ini mungkin sekitar 1%, karena ini benar-benar harus ada stop loss ya kalau teman-teman buka trade seperti ini. Karena kalau saya perhatikan di sini Bitcoin juga bisa mengalami penurunan ke bawah ya, karena di sini dia sudah show sign of weakness juga gitu. Yang kita ambil, posisi kita sekarang ambil atau plan kita ini adalah sekadar rally sedikit gitu ya untuk Bitcoin sebelum dia mengalami penurunan juga ya. Nah itu skenario pertama yang kita bahas juga. Skenario kedua ini adalah yang lebih big movement. Kalau memang big movement ini terjadi di dalam market, yaitu possible movement di mana pada saat kalau teman-teman lihat sentimen market saat ini sangat-sangat low, sangat-sangat rendah, semua orang ketakutan, semua orang fearful, dan semua orang cenderung untuk lebih ke arah bearish. Artinya wah ini market akan turun dan lain-lain gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya seperti itu market sudah mulai gak optimis ya, tahu-taunya kita ada big movement besar yang mungkin bisa kita testing ke area level atas ini 18.700-an mungkin atau 19.000. Ini big movement sekali untuk saat ini gitu ya. Kalau memang hal ini terjadi, ini bisa dibilang seperti short squeeze yang besar gitu ya terjadi di Bitcoin, dan mungkin ini bakal membuat banyak orang kena shock gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang shorting juga gitu. Kalau ini terjadi possible to happen ya, saya lebih condong sebenarnya seperti ini ya, dimana dia mungkin mengalami kenaikan. Tapi di sini nanti kita akan lihat di level 17.200 ini apakah secara movement dia benar-benar strong, secara volume dia strong. Kalau strong mungkin ada possibility untuk kita mengalami continuation juga gitu ya. Tapi untuk saat ini kita lihat tetap membahas bahwa level 16.500, 16.400 menjadi zone penting ya, zona penting, dan low ini harus hold gitu ya untuk Bitcoin. Ya sedikit review juga untuk Ethereum. Ya, hampir sama. Kalau kita lihat Bitcoin stuck di level 16.800, Ethereum juga mengalami hal yang sama ya. Di sini dia stuck di area 1.220-an ya. Artinya ini menunggu Bitcoin untuk mengalami breakout juga sih gitu ya. Pada saat Bitcoin breakout, saya rasa Ethereum juga akan mengalami breakout ya. Tetapi kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan, mungkin dia bisa turun mengambil liquidity di bagian bawah sini 1.100-an, baru mungkin mengalami kenaikan. Ya, ini kalau sesuai dengan skenario kita. Karena secara movement Ethereum dengan Bitcoin saat ini masih cukup similar ya, cukup sama. Gitu. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini ya. Kita membahas sedikit Bitcoin, sedikit Ethereum. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.